indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan hati kami seperti rusa yang menantikan air-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering merindukan air-Mu, merindukan sungai-Mu, merindukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Tubuh kami rindu kepadamu Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu Tuhan. Sambil melihat kekuatan-Mu, kemuliaan-Mu. Sebab kasih-Mu lebih besar daripada hidup. Bibir kami ingin memegahkan Engkau Tuhan. Melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan. Dan hari ini kami akan menyerahkan setiap hidup kami. Untuk kami dibentuk Tuhan melalui firman. Buat kami haus Tuhan. Buat kami rindu Tuhan. Sehingga kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Sehingga apa yang disampaikan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal pertama, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Wahyu ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-11. Sudah menemukan? Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara silih berganti. Dimulai dari saya, selanjutnya Bapak Ibu membacakan firman Tuhan. Sampai ayat yang ke-11 kita silih berganti membacakannya. Dimulai dari saya. Dari Yohanes, kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu kemuliaan Allah bagi gerejanya.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang tentara tua dari Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah film dokumenter yang mengisahkan seorang tentara tua yang pernah terlibat perang dunia, Bapak Ibu. Di usia senjanya, ia sedang duduk di ruang tamu yang sederhana, dikelilingi medali dan foto-foto tua. Lantas seorang reporter bertanya kepada dia, "Apa yang membuatmu terus bertahan dalam pertempuran yang panjang dan menakutkan pada waktu itu?" Lantas jawab dari pensiunan tentara ini. Dia menjawab dengan sederhana, Bapak Ibu. Dia berkata, "Karena aku tahu siapa komandanku, aku tahu siapa yang kuperjuangkan, dan aku tahu perang ini tidak akan sia-sia." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jawaban tentara ini sepertinya sederhana, tetapi mengandung sebuah pengharapan yang begitu luar biasa, yang begitu kuat. Karena ia sangat mengenal siapa yang menjadi pemimpinnya, dia sangat mengerti apa yang sedang diperjuangkan, dia mengerti dan percaya apa yang dilakukan dalam peperangan pada saat itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Inilah yang membuat tentara pada waktu itu mengalami kekuatan yang luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa. Walaupun teman-temannya ingin merasakan suatu hal yang diakhiri, tetapi ia tetap berjuang, Bapak Ibu. Karena apa? Ia tahu siapa komandannya, ia tahu apa yang diperjuangkannya, dan dia tahu perang itu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hal ini menjadi sebuah gambaran sederhana dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, di tengah dunia yang penuh tekanan, di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan iman, kita hanya bisa tetap berdiri jika kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, mengetahui apa yang kita perjuangkan, dan mengerti apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Kita hanya dapat bertahan jika apa, Bapak Ibu? Mengenal siapa Allah kita, mengetahui apa yang sedang kita perjuangkan, mengerti tujuan akhir hidup orang percaya. Suatu ketika, Bapak Ibu, saya ajak jalan istri saya, tapi tanpa tujuan ternyata. Istri saya tuh di jalan itu gendumel, tahu gendumel ya Bapak Ibu ya? Bersungut-sungut, bersungut-sungut. Sudah saya ajak jalan, panas-panas, nggak tak ampiri tempat makan. Habis itu keliling-keliling pulang. Akhirnya apa? Dia berkata, ngapain ngajak jalan-jalan kalau cuma muter-muter dan nggak ngajak makan? Tujuannya nggak jelas. Nah mungkin dalam kehidupan orang-orang kita saat ini Bapak Ibu, terkadang tujuan itu menentukan sikap hati juga. Ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan kita bergerak, kita akan semakin semangat untuk mengerjakannya. Coba saya kasih tujuannya, oh iya kita mau ke toko Semar atau toko anting-anting, toko emas, pasti istri saya semangat Bapak Ibu. Karena apa? Tahu tujuannya, oh ke toko emas untuk beli emas bukan gadaikan emas gitu kan ya Bapak Ibu ya. Dia tahu pasti dia akan semangat, dia akan bersukacita. Begitu juga dalam setiap kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Di tengah dunia yang penuh kekacauan dan tekanan, kita seharusnya dapat menemukan apa yang menjadi makna dan tujuan hidup saya. Mengapa saya ada di dalam dunia ini Bapak Ibu? Mengapa saya ini diciptakan oleh Tuhan? Dan siapa yang menjadi pemimpin saya dalam hidup saya? Ketika itu kita temukan Bapak Ibu, saya percaya kita akan menang walaupun dunia ini penuh dengan kekacauan dan tekanan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kepada kitab Wahyu ini. Jadi kitab Wahyu ini Bapak Ibu ditulis oleh Yohanes ketika mereka sedang mengalami penganiayaan hebat. Jika 2 minggu lalu kita sudah belajar konteks surat Yohanes ini, orang-orang Kristen pada waktu itu menjadi golongan minoritas, mengalami penganiayaan hebat,
bahkan mati syahid karena menolak menyembah kaisar pada waktu itu. Banyak orang-orang yang harus mati karena imannya kepada Kristus. Dalam situasi demikian, gereja dan orang Kristen pada waktu itu mulai mempertanyakan janji Tuhan. Mulai mempertanyakan kehidupan masa depan mereka. Di tengah kondisi kebingungan, kekecewaan, penganiayaan, kitab Wahyu ini diberikan kepada mereka untuk menjadi penghiburan, penguatan bagi orang-orang Kristen yang begitu banyak mengalami pergumulan hidup. Dan untuk menguatkan mereka kembali, semakin bertumbuh untuk mengerti tentang siapa itu Tuhan dan apa tujuan hidup mereka dan bagaimana akhir hidup mereka. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan Bapak Ibu. Jadi tujuan penulisan ini adalah untuk menghibur dan menguatkan gereja yang menderita di bawah apa? Kekaisaran Romawi. Penghiburan yang ada pada waktu itu bukan dengan strategi politik, bukan dengan taktik militer, tetapi dengan wahyu yang disingkapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka semakin mengenal Allah. Supaya mereka semakin mengerti siapa mereka di mata Tuhan. Ini paling penting. Penghiburan terbesar dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu bukan tentang strategi-strategi hidup yang diberkati, tetapi strategi bagaimana kita mengerti tentang siapa yang menjadi pemimpin saya dan Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mengerti siapa yang menjadi pemimpin atas kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya, maka kita akan terus berjalan Bapak Ibu. Kita tidak akan takut kalau kita tahu siapa yang akan memimpin kita. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita tahu bagaimana akhir dari ending hidup kita. Kita akan terus melangkah. Walaupun kita harus menempuh jalan yang begitu berlika-liku, jalan yang begitu curam, jalan yang begitu menantang, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah mundur. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pernah satu ketika Bapak Ibu, saya sama istri lagi lah, kalau mengilustrasikan orang lain nanti bahaya ya Bapak Ibu ya. Saya sama istri suatu ketika pernah jalan-jalan ke satu tempat yang jalannya cukup curam, tinggi dan turunannya curam. Istri saya bilang, hati-hati. Oke, hati-hati. Saya hati-hati. Dan istri saya percaya kamu bisa melewati itu. Dan kebetulan juga mobil yang kami gunakan sehat, keadaan baik, remnya bagus, sehingga apa? Sehingga melewati curaman yang begitu luar biasa, kami bisa lewati itu. Karena apa? Karena istri saya juga percaya dan kondisi mobilnya itu juga sehat. Bapak Ibu, hal ini juga dapat menjadi satu penggambaran bagi iman kita hari ini. Hidup kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, ketika iman kita tidak sehat Bapak Ibu, ketika kita tidak mengenal siapa yang menjadi nahkoda dalam hidup kita, ketika kita tidak mengenal siapa yang menjadi masinis dalam hidup kita akan berteriak, kita akan merasa takut dengan hidup ini. Tetapi ketika kita punya ajaran yang sehat, punya hidup yang kuat, punya iman yang kuat, tahu siapa yang kita sembah, maka segala perjalanan yang kita akan lewati akan kita nikmati dengan damai sejahtera. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai hidup saya dan Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kekuatan bagi gereja pada waktu itu dalam surat Wahyu. Mereka begitu banyak pengalaman penganiayaan yang mereka alami. Mereka tertindas. Mereka diwajibkan untuk menyembah kaisar Romawi pada waktu itu. Tetapi orang-orang yang punya iman yang sehat, iman yang kuat, walaupun diperhadapkan dengan singa, walaupun diperhadapkan dengan gladiator, mereka tetap bertahan karena mereka tahu siapa yang mereka percayai, apa yang menjadi tujuan hidup mereka dan bagaimana akhir hidup mereka. Walaupun kematian harus merenggut hidup mereka, karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya hari ini?
Apa yang kita temukan, dapat kita temukan dari kitab Wahyu ini sekarang. Jadi melalui kitab Wahyu ini Bapak Ibu, kita akan melihat kemuliaan Allah Tritunggal dan identitas gereja yang ditebus oleh darah Kristus yang memberi kekuatan dan arah bagi kita untuk tetap berdiri di tengah dunia yang terus berguncang Bapak Ibu. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini yang membuat kita bertanya-tanya tentang janji Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang bagaimana hidup saya ke depannya nanti, bagaimana Tuhan. Tapi hari ini, melalui kitab Wahyu kita akan melihat bagaimana Allah Tritunggal hadir bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kuasanya akan menolong saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita akan melihat bagian yang pertama Bapak Ibu. Siapa yang akan menolong kita? Yaitu Allah Tritunggal yang pertama pribadi Sang Bapa. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang keempat kita akan baca. 1, 2, 3. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Siapakah Dia yang ada dan yang sudah ada ini Bapak Ibu? Ini berbicara tentang pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini sebuah penjelasan tentang sifat dari Allah Bapa yang kekal, yang berdaulat atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat membatasinya. Kitab Wahyu ini secara konsisten menggambarkan pribadi Allah Bapa sebagai pribadi yang kekal. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Bapak Ibu. Ia juga adalah pengendali seluruh alam semesta ini. Artinya tidak ada satupun peristiwa dalam sejarah manusia, baik masa lalu, sekarang maupun masa depan, yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Yang terjadi di luar rencana Tuhan. Yang terjadi di luar kedaulatan Allah. Tidak ada semua Bapak Ibu. Semua ada di dalam rencana Allah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Walaupun kita harus berjalan dalam lika-liku kehidupan yang begitu membosankan. Film Indosiar itu lebih membosankan Bapak Ibu. Pernah nonton film Indosiar? Yang tentang cinta-cinta keluarga, perselingkuhan, apalagi tentang kehidupan-kehidupan yang terlalu lebay ya Bapak Ibu. Gambaran kehidupan kita mungkin seperti itu, membosankan. Seperti sebuah drama yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Rupanya di tengah kekacauan hidup saya dan Bapak Ibu ada Tuhan, Sang Pengendali sejarah yang ada di alam semesta ini. Artinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu semuanya. Dia akan terus menjadi penolong dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Karena Allah kita adalah Allah yang hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Bukan Allah yang meninggalkan manusia, tetapi Allah yang hadir dalam sejarah manusia. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan ada malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi, ada malapetaka yang Tuhan tidak izinkan terjadi. Contoh di dalam Amos pasal 3 ayat 6. Coba Bapak Ibu buka. Amos pasal 3 ayat 6. Sudah menemukan, boleh membacakannya Bapak Ibu. Amos pasal 3 ayat 6. Pak Wahyu bisa membacakannya? Dan Tuhan tidak melakukannya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu punya kedaulatan untuk mengizinkan kekacauan terjadi,
untuk tidak mengizinkan kekacauan terjadi. Bahkan segala sesuatu bentuk yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, itu semua atas seizin Tuhan. Dan ketika itu semua atas seizin Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, segala hal yang terjadi dalam kehidupannya akan mendatangkan kebaikan. Seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Coba kita buka bersama-sama. Saya harap ayat ini menjadi ayat yang kita hafal, supaya kita mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, baik itu senang maupun duka, baik itu susah maupun sukacita, akan mendatangkan kebaikan. Kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sudah menemukan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Amin. Apa maksudnya Bapak Ibu? Allah Bapa sebagai pribadi yang kekal, tidak berubah, yang tetap memegang kendali penuh atas sejarah, meskipun keadaan dunia tanpa kacau dan tanpa tak tertentu, ia tetap memegang kendali dan bahkan ada maksud baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Di dalam tangan Tuhan yang berdaulat, kejadian buruk dalam hidup kita dapat diubah menjadi hal yang baik dalam kerajaan Allah. Bila kita tidak melihat itu Bapak Ibu, salahkan mata kita, salahkan hati kita, jangan salahkan Tuhan. Jika kita tidak bisa merespon, menghayati bagaimana sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, kok perjalanan hidup saya sulit terus, banyak penderitaan, banyak pergumulan, tetapi orang-orang yang percaya bahwa Allah Bapa adalah Allah yang berdaulat, yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu, Dia mampu mengubah kejadian yang buruk dalam hidup kita menjadi hal yang baik bagi kerajaan Tuhan. Sebab dengan jelas Alkitab katakan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu akan mendatangkan kebaikan. Ingat pendahuluan pertama tadi Bapak Ibu, apa yang membuat tentara itu bertahan dalam peperangan? Karena dia tahu komandannya, karena dia tahu bagaimana akhir hidupnya. Kalau hari ini Bapak Ibu tahu bagaimana akhir dari penderitaan yang kita alami, seharusnya kita tetap melangkah. Seharusnya kita tetap percaya, terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kitab Kejadian 50 ayat 20 berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Konteks ini adalah ketika Yusuf dikhianati, Yusuf dibuang, dijual, tetapi dia melihat ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah tetap melakukan hal yang baik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat pribadi yang kedua, yaitu tentang siapa. Kita lihat di dalam ayat yang keempat, dari kata dari Dia, 1, 2, 3. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Siapakah ketujuh roh ini Bapak Ibu? Ketujuh roh ini berbicara tentang Roh Kudus. Masih ingat pendahuluan kitab Wahyu di minggu pertama? Di dalam kitab Wahyu, setiap angka punya makna. Dari angka 1 sampai angka 12 punya makna, termasuk angka 7. Angka 7 adalah berbicara tentang kesempurnaan. Ketujuh roh ini berbicara tentang roh yang sempurna, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Simbol kesempurnaan dan keutuhan ilahi,
menegaskan bahwa pewahyuan yang diterima oleh Yohanes bukan hasil imajinasinya, melainkan berasal langsung dari Roh yang menguasainya pada waktu itu. Ketika ia dikuasai Roh Kudus, dia sedang tidak di dalam gereja yang full musik, dia sedang tidak ada di dalam puji-pujian yang baik, dia ada di tempat pembuangan yang sangat membuatnya menderita. Tetapi kondisi semacam itu tidak pernah menghalangi Roh Kudus untuk berkarya atas kehidupan manusia. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu hari ini. Roh yang tinggal dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu begitu sempurna. Tidak ada yang bisa membatasi Roh Kudus untuk menolong saya dan Bapak Ibu. Sekelam apapun hidup kita, sejahat apapun dulu saya, seburuk apapun pengalaman-pengalaman hidup yang telah dilalui Bapak Ibu, ketika Roh Kudus bekerja, maka akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Yohanes tidak di tempat yang baik. Bahkan tadi di ayat 9 dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Pak Yohanes kok ajak-ajak bersekutu dalam kesusahan tuh piye? Ini bukan hal yang mudah. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, Roh itu berkuasa untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kembali kepada pewahyuan ini Bapak Ibu, artinya bahwa Rasul Yohanes telah menerima wahyu ini sungguh-sungguh bukan hasil imajinasinya. Bukan karena dia bersemedi di goa. Bukan karena ia bermimpi. Tidak, tetapi sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Ini senada dengan 2 Petrus 1 ayat 21. Coba kita buka bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat 21. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat 21, 1, 2, 3. Tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari kehendak manusia, tetapi oleh dorongan siapa? Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Di zaman kita ini penuh suara-suara negatif dalam kehidupan kita. Baik dari media, dari opini, baik dari tren, bahkan dari ajaran-ajaran sesat. Namun di tengah keadaan yang seperti ini, ada satu suara yang benar dan dapat dipercayai sepenuhnya. Yaitu siapa? Roh Kudus. Ia dapat dipercayai sepenuhnya. Suara Roh Kudus itu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Seperti hal yang tercatat dalam pengakuan iman baptis 1689. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus bersaksi di dalam hati kita melalui firman Tuhan dan bersama-sama dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk mendengar suara Tuhan, mendengar suara daripada Roh itu? Melalui apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Firman Tuhan sudah cukup untuk kita mengerti tentang siapakah Tuhan kita. Mengerti tentang janji Tuhan. Mengerti tentang apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan mengerti apa ending saya ketika saya mati kelak. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Sudahkah kita peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya? Mungkin hari ini kita merasa tertekan, takut dan khawatir. Oleh karena ada suara-suara yang menekan hidup saya dan Bapak Ibu, yang membuat saya takut dan khawatir, mendengar media, mendengar berita, hal-hal yang menakutkan kita dengar. Bahkan suara dalam hati sendiri
seringkali mengatakan, oh kamu gak bisa, kamu pasti gagal, kamu takut, kamu kecil, kamu gak punya kekuatan. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu, roh yang tinggal dalam hidupmu adalah roh yang mampu memberi penghiburan, roh yang mampu memberikan kekuatan. Tapi Pak Randy, selama ini saya selalu gagal, selalu jatuh. Yang perlu kita tanya adalah tentang diri sendiri, bukan tentang Tuhan. Sudahkah saya akrab dengan firman Tuhan? Apakah saya hanya akrab dengan hal-hal di luar sana? Dengan media sosial? Dengan hal-hal yang ada di dunia ini? Atau dengan firman Tuhan? Wajar ketika hati kita selalu khawatir dan takut. Ketika Alkitab ini kita jadikan jimat yang kita buka setiap hari Minggu saja. Betul atau betul Bapak Ibu? Jangan sampai Alkitab ini kita jadikan jimat. Pernah melihat orang meninggal, Alkitabnya ditaruh di dadanya. Kira-kira orang meninggal itu bisa baca Alkitab enggak Bapak Ibu? Itu gambaran kita. Gambaran kita yang seringkali kita memegang Alkitab. Kita tahu tentang Alkitab, tapi kita tidak pernah menyelidiki firman Tuhan. Kita tidak pernah merenungkan halnya, apa yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Ya sehingga kita seperti orang mati itu. Yang tidak tahu tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Roh Kudus itu bukan kuasa Bapak Ibu, tetapi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Seringkali kita terjebak pada satu pengajaran bahwa yang mengatakan Roh Kudus itu hanya kuasa. Tetapi di sini dengan jelas bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia berkuasa. Ia diutus sebagai siapa? Penolong, penghibur, dan yang akan menyertai apa? Gerejanya. Ia juga sebagai roh yang mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran dan menginsafkan dunia. Ia juga memberikan kuasa untuk kita bersaksi. Ia akan memampukan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita, Bapak Ibu. Dan ia akan menjadi materai yang menjamin keselamatan kita. Kekuatan dan penghiburan bagi gerejanya saat ini adalah setiap kita yang percaya kepada Yesus telah menerima Roh Kudus yang akan menjadi penolong di saat kita lemah. Roma 8 ayat 26, coba kita buka dan baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya terus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah mengalami seperti ini Bapak Ibu? Saking beratnya beban hidup, saking banyaknya ujian, untuk ngomong aja susah di hadapan Tuhan. Tuhan piye toh Tuhan? Mungkin kita hanya bisa menangis Bapak Ibu. Mungkin kita hanya bisa tarik napas saja. Saking besarnya pergumulan, tantangan dalam kehidupan yang kita hadapi. Tetapi lihat di sini, penghiburan yang begitu luar biasa. Ketika kita tidak mampu berkata-kata, Roh menolong kita di dalam kelemahan kita untuk bersyafaat kepada Allah Bapa. Untuk memberikan damai sejahtera. Di saat dunia menyuarakan ketakutan Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan penghiburan dan syafaat agar kita kuat di dunia ini.
Kita tidak menghadapi kebisingan dunia ini dengan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menguatkan engkau melalui firman-Nya. Sebab roh yang ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu adalah roh yang lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jadi hari ini jangan menyerah menghadapi hidup ini. Tarik napas, buangkan. Dan percayalah, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang meneguhkan hatimu dengan kasih kuasa pengharapan yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Kita kenal hanya melalui firman Tuhannya. Bagian yang terakhir Bapak Ibu. Pribadi yang ketiga, pribadi dari Allah Tritunggal, pribadi yang kedua. Yaitu apa? Saksi yang setia, yang telah bangkit dan penguasa. Pasti siapa? Tahu Bapak Ibu siapa? Tuhan Yesus. Sumber anugerah ketiga adalah dari Kristus yang telah bangkit. Dia adalah yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas segala raja-raja Bapak Ibu. Saksi yang setia menandakan bahwa Yesus adalah teladan kesetiaan yang sempurna. Yang pertama bangkit dari antara orang mati ini adalah gelar yang menekankan kemenangannya yang mutlak atas maut dan dosa, serta statusnya sebagai buah sulung dari setiap orang yang meninggal, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Mengapa sih firman ini diberikan kepada Yohanes pada waktu itu seperti ini Bapak Ibu? Kita kembali lagi kepada latar belakangnya. Ingat, Kekaisaran Romawi menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya berkuasa, menganggap dirinya hebat, sehingga ia menyuruh orang-orang Kristen untuk menyembah Dia. Tetapi di sini kitab Wahyu, Allah memberikan wahyu kepada Yohanes untuk memberikan sebuah kebenaran. Raja Romawi, orang-orang Romawi, Kaisar Romawi, itu tidak lebih hebat dari Tuhan yang telah bangkit, dari Tuhan yang hidup, dari Tuhan yang berkuasa atas segala raja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini tentunya berbeda dari kitab Injil yang lain. Kalau kita melihat kitab Injil menekankan inkarnasi daripada Yesus yang menjadi manusia. Tetapi dalam kitab Wahyu ini sangat jelas bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang sehakikat dengan Bapa. Inilah mengapa Dia disebut Alfa dan Omega, gelar yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan dalam kitab Wahyu ini juga Yesus dinyatakan penuh kemuliaan, berbaju putih, bermata seperti nyala api, bersuara seperti desau air bah. Coba kita lihat dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kitab Wahyu pasal 13, pasal 1 ayat 13 sampai 16. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah dan panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang pribadi Yesus yang dinyatakan dalam kitab Wahyu adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Berjubah putih, bernyala api. Jadi jangan bayangkan, ingat, kitab Wahyu banyak simbol-simbol Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, wah berarti nanti di sorga mata Yesus itu penuh nyala api. Tidak ya Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang ketegasannya sebagai hakim atas dunia ini. Dia adalah hakim yang tinggi, dia adalah raja di atas segala raja, yang penuh dengan kuasa, yang telah bangkit dari kematian, yang tahtanya lebih tinggi dari raja yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pribadi yang dihina, pribadi yang dicaci,
pribadi yang ditolak, pribadi yang dihianati. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hal ini adalah hal penghiburan yang diberikan kepada orang-orang jemaat pada waktu itu. Penekanannya seperti ini Bapak Ibu. Para penguasa dunia itu mati, tidak bangkit kembali. Para pengejek, penganiaya, pemfitnah iman Kristen akan berada di dalam kematian dan bahkan sudah mati sampai selama-lamanya. Tetapi pribadi yang dihina, walaupun ia mati, ia telah bangkit dan menjadi imam besar yang menolong umatnya. Ini adalah penghiburan besar bagi gereja. Karena Tuhan kita tidak kalah, tetapi menang. Amin. Di tengah tekanan, ketika iman kita melemah dan dunia tampak gelap Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Yesus tetap setia. Dia hidup dan tetap berkuasa. Dialah pengharapan sejati yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Gereja secara fisik saat ini bisa ditekan. Kalau kita mendengar berita banyak gereja ditolak, ada persekutuan yang dibubarkan, memang bisa. Tapi ingatlah Bapak Ibu, orang-orang percaya tidak akan pernah dikuasai oleh alam maut. Orang percaya bisa dianiaya, tetapi ia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Mengapa? Karena raja yang kita percayai adalah raja yang bangkit, raja yang setia, raja yang hidup, raja yang berdaulat. Yesus adalah saksi yang setia. Yang bangkit mengalahkan apa? Maut, dan raja berkuasa atas segala penguasa dunia. Tuhan di segala Tuhan, raja di atas segala raja. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah raja. Karena itu kita masih punya harapan untuk berani melangkah. Amin. Tahun ini kita punya program iman. Apa program iman kita Bapak Ibu? Tahu program iman kita untuk gereja ini? Halo, kok nggak kompak? Merenovasi atap gereja ya. Kalau hujan bocor. Kadang kita berpikir Tuhan bisa nggak ya? Tapi kalau Tuhan kita sudah menang, Tuhan kita yang sanggup mengatasi segala sesuatu, apa yang sudah Tuhan taruh menjadi visi kita kerjakan dengan penuh iman. Amin. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena Yesus adalah sumber anugerah kita, tidak berubah, tidak terkalahkan. Dialah Alfa dan Omega yang berkuasa. Mari tetap jalani hidup kita dengan penuh pengharapan. Di saat dunia penuh dengan nada-nada yang negatif, nada-nada sumbang, tetapi Alkitab tetap menuntun kita kepada jalan yang benar. Tetap menuntun kita dalam anugerah, damai sejahtera dan kekuatan. Tuhan kita hidup, Allah kita berdaulat, dan Roh-Nya menyertai kehidupan kita. Jangan takut untuk melangkah, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala pada saat hari ini Bapak Ibu. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa hari ini. Untuk melihat setiap diri kita masing-masing. Ingatlah Bapak Ibu, mungkin hari ini kita secara fisik bisa diguncangkan. Gereja bisa dihancurkan secara fisik. Tetapi ingat, gereja yang sejati tidak akan pernah dikalahkan. Iman bisa diuji Bapak Ibu, tetapi tidak akan binasa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang ada berdiri di pihak kita. Firman Tuhan dengan tegas katakan, jika Allah di pihakku, siapa yang dapat melawanku? Mari kita tetap percaya, tetap berdiri, tetap menyembah Dia, sampai Dia datang kembali dalam kemuliaannya. Dunia boleh membuat kita kadang cemas secara manusiawi, tetapi penghiburan terbesar yang kau miliki adalah
engkau sudah terjamin hidupmu. Roh Kudus sudah menjadi materai dalam hidupmu hari ini. Berbahagialah engkau yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebab di setiap musim hidup kita silih berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Dia tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya, karena dialah Alfa dan Omega. Tidak ada sehelai rambut dalam hidup kita yang akan terjatuh tanpa seizin Tuhan bahkan. Karena apa? Karena Ia berdaulat. Ia tahu. Dan ketika hal-hal yang kita anggap buruk, hal-hal yang kita anggap mengecewakan hidupmu hari ini, Tuhan izinkan terjadi, percayalah Bapak Ibu, engkau sudah tahu ending hidupmu apa. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu akan mendatangkan kebaikan. Jika engkau tidak menemukan kebaikan-kebaikan di balik penderitaan yang sedang terjadi, jangan tanyakan Tuhan, jangan salahkan Tuhan, tetapi tanyakan dirimu. Apakah hari ini engkau dan saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan? Sudah sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan? Sudah sungguh-sungguh melekat, sungguh-sungguh kepada Tuhan atau belum? Ketika engkau sudah melekat, ketika engkau punya iman yang sehat, iman yang kuat, sehebat apapun badai yang menerpa hidupmu, sehebat apapun hujan yang membasahi setiap hidup kita, pasti akan ada pelangi yang akan mengingatkan kita tentang janji Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau mengenyangkan kami, memelihara setiap kehidupan kami Tuhan.